Kakak saya ini bupati di Pekalongan, namanya Mas Asif, dia selisih 4 tahun dengan saya. Sekarang bupati di Pekalongan. Saya ajak dialog dengan PMI, dengan semua elemen NU. Marilah aset pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang kita jaga dengan baik-baik gitu loh, ya. Maka silaturahmi itu menjadi penting, Pak. Ya, seperti ini PMI silaturahmi kepada NU, NU dengan PMI di Rekoban. Tabayun itu penting, kalau ada sesuatu yang tidak pas itu penting. Jadi tradisi amaliyah an-nahdiyah, ya, akhlakul karimah model kiai-kiai kita zaman dulu tolong diterapkan kembali sama PMI. Insya Allah kalau PMI seperti ini kembali, tak jamin PMI bisa masuk ke 2045 dan NU akan besar nanti di tangan panjenengan semua. Insya Allah itu saya yakin itu akan besar. PMI itu sebenarnya tinggal disentuh sedikit aja udah selesai lah ya. Itu PMI itu asetnya masih sangat kuat, kekuatannya masih sangat luar biasa. Hari ini saya lihat di Indonesia ya, jadi perlu didampingi lah sahabat-sahabat PMI ini yang senior-senior ini, tolong sering terus-menerus ya melakukan prosesnya. Nah, nanti 2004 hari ini itu sudah mengerikan, Pak. Menurut data BPS 2010, jumlah manusia yang berusia 50 tahun di Indonesia ya, itu tinggal 16%, Pak. Indonesia hari ini. Artinya tokoh-tokoh NU yang lahir tahun 70-an kayak saya ini udah pada mati di Indonesia ini. Ya. Dikuasai sama generasi milenial kayak sampean ini. Padahal generasi milenial di Indonesia itu generasi ayam negeri, bukan generasi ayam kampung. Kalau kayak saya Pak Tasudi ini yang PMI senior itu kan generasi ayam kampung, Pak. Generasi ayam kampung itu apa? Generasi karena orang tuanya anaknya banyak 12 ya. Ba'da subuh sudah dilepas sama orang tuanya. Ya nyolong mangga, nyolong kelapa. Ya jadi profesor, jadi dokter, Pak. Tangguh. Generasi ayam kampung itu tidak mudah mati gitu loh. Nah, kalau sampean ini generasi milenial ini generasi ayam negeri, ya. Gampang mati itu. Masa umur PMI kena penyakit jantung itu kan aneh, Pak, gitu. Berarti kan nggak pernah bergerak anak ini kan gitu ya. Kalau saya kena penyakit jantung wajar, saya sudah tua kan gitu ya kira-kira. Tapi kalau sampean kena penyakit jantung, obesitas, ya kan terlalu banyak makan, nggak pernah tirakat sampean ini. Ya. Wiridan ini wiridannya itu di handphone tuh, terus nggak pernah berhenti, Pak, terus begini aja hidupnya itu. Itulah generasi milenial hari ini ya. Saya minta nanti tolong PMI menjadi pemandu generasi milenial ya, siap ya. Di Tuban sampai dipandu generasi milenial itu didampingi, bikin kegiatan yang sifatnya inovatif, kreatif. Kalau enggak, generasi milenial ini akan diambil oleh kelompok-kelompok garis keras ya, garis keras. Bikin kegiatan itu yang menarik itu loh, Pak, PMI. Traweh on the street kan gitu kan. Nah, di situ anak muda dikumpulkan, sampai ngasih sesuatu di situ. Jangan kegiatan di sini yang tempat kayak gini aja, yang kreatif ya, colorful kan begitu ya. Lebih ditata lah anak-anak muda di samping bikin kafe lah, bikin tempat ngobrol, tempat macam-macam. Saya khawatir ini yang bidik orang Wahabi ini, generasi milenial ini ya. Karena kita tidak boleh. Saya berharap nanti PMI dan IPNU akan menjadi garda depan ya di dalam mengawal generasi milenial ini. Nah, kalau kita berhasil hari ini, insya Allah tahun 2045 yang kita sebut dengan bonus demografi ini akan lahir generasi yang tingkat maturitinya, kematangan jiwanya dan kematangan hidupnya itu jauh lebih baik daripada generasi-generasi kita ya. Ibnu Khaldun kan membagi generasi kan 3 ya, ada generasi pendiri, generasi pembangun, generasi penikmat ya. Sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah peradaban akan hancur di mana generasi penikmatnya jauh lebih banyak ya. Generasi penikmatnya terlalu banyak pada saat generasi pembangun dan generasi pembangunnya itu masih hidup, Pak. Ya jangan sampai, jadi sampai wong PMI tirakat, Pak. Kalau bisa PMI itu makan sehari sekali itu udah cukup. Jangan terlalu banyak makan hidupnya. Kalau bisa ke kampus tuh jalan kaki, kayak kita zaman dulu tuh, nggak usah naik motor ya. Apalagi kopri kalau naik motor itu beloknya ke kanan, ritingnya ke kiri itu ya. Nggak karu-karuan. Diperbaiki disiplinnya, diperbaiki ya, semuanya ditata dengan baik. Ya. Saya kira gambarannya ke situ ya. Jadi apa yang akan terjadi pada 2045 pada saat bonus demografi akan terjadi? Ini hari ini, Pak, bukan nanti. Ya, barang siapa NU bisa melakukan settlement strategi yang baik, di mana panom-panom NU ditata dengan baik, punya visi ke depan yang baik, maka kita akan selamat. Tapi kalau hari ini kita gagal menata ini ya wallahu a'lam lah, kita nggak akan tahu apa yang terjadi di Indonesia. Kalau Indonesia sampai pecah,
kasihan anak cucu kita Pak. Indonesia pasti pecah. Kalau nggak kuat bahaya. ISIS ini sudah sampai di Merawi. ISIS tinggal nyebrang ke sini. ISIS sudah sampai di Thailand Selatan. Mereka udah ngepung Pak. Mereka targetnya pada tahun 2030 Indonesia sudah menjadi negara khilafah. Ya. Siapa yang tidak setuju dengan khilafah digorok Pak. Mereka begitu Pak. Sementara PMI-nya nggak ada yang sakti kan gitu, lemah-lemahan, sakit-sakitan, isinya turun tok, ngobrol, ngopi, gedobos kan gitu, seolah-olah negara ini dirubah ya. PMI-nya dirubah, sampai kudu sakti, belajar lebih bela diri kan gitu ya. Pokoknya PMI jadi banser nggak masalah Pak. Kayak banser tuh hebat Pak ya. Itu waktu kemarin kantor PBNU dikepung, itu yang manggilin banser senior itu saya. Yang manggil namanya Mbak Griwo itu yang orang gondrong di sebelahnya Gus Nuril itu saya Pak. Itu tinggal di hutan di Lampung sana. Itu saya telepon, Mbak Griwo, NU mau diserang, tolong sampai ke Jakarta, lindungi kantor PBNU. Langsung berangkat Pak, lagi di tengah hutan. Siap Kiai, pangkat langsung. Disediakan istrinya bahan-bahan macam-macam, dia bawa jeep langsung berangkat ke Jakarta. Itu namanya mental banser seperti Mbak Griwo. Coba kalau saya telepon PMI, pasti jawabannya nggak siap. Analisa di sana bagaimana Kiai kondisinya? Pasti begitu dulu sampai terakhir yang nggak enak sama PMI. Berangkatnya pakai apa Kiai ke sana? Yang bayari siapa? Itu begitu Pak. Banser nggak pernah tanya begitu. Saya perintahkan Mbak Griwo berangkat ke Jakarta, lindungi asetnya NU. Pokoknya ada satu orang yang melempar batu saja, bunuh, saya bilang gitu. Saya sudah keras Pak hari ini. Mbak Griwo datang. Mbak Griwo itu sampai tahu siapa? Gurunya Sumanto Pak. Sampai Sumanto itu tahu bisa. Orang yang pernah makan orang di Indonesia itu banser Pak, Sumanto itu. Karena 3 tahun belajar ilmu batin sama Mbak Griwo nggak lulus ya. Begitu dia di tengah jalan dirampok sama begal. Begalnya dimakan sama Mbak ini ya, sama Sumanto ini. Sumanto sudah jadi instruktur banser, penceramah banser. Ketemu saya di Cilacap. Saya rencananya kalau kantor PBNU terus diserang, akan saya undang Sumanto untuk jaga kantor PBNU kemarin aja ya. Pasti orang nggak berani melawan Sumanto kan, takut dimakan kan gitu ya. Militansilah seperti banser ya. Luar biasa Pak. Banser itu saya didik langsung banser. Mereka tidak pernah bertanya apa yang mereka lakukan, apa dapat apa. Ya. Kalau di dalam tubuh anak PMII ya, sudah mengenal istilah kembalinya barokah di dalam hidup kita, sampai sudah selamat Pak. Tapi kalau sampai tidak mengenal barokah, bubarkan PMI. Tidak ada artinya PMI ya. Barokah, sampai biar PMI itu barokah. Demi apa? Demi menjadi barisannya Mbah Hasim ya. Nanti di akhirat nanti ya. Kalau ada barokah insya Allah sampai masih selamat. Tapi kalau semuanya sudah hitungan, aku NPWP tadi nomor piro wani piro, itu kiamat Pak ya. Saya tidak ingin nanti PMI mengalami seperti itu. Saya ingatkan PMI, alhamdulillah kita pernah PKPNU, PBPMI sudah 2 kali ya, beberapa kita, dan kita dampingi untuk proses kaderisasinya ya. Pak Agus Herlambang kita dampingi, Amin itu kita dampingi langsung ya. Saya jauh-jauh lelah jam 2 malam dipanggil PMI, saya selalu datang Pak ya. Karena saya yakin bahwa masa depan NU ini salah satunya ada di pergerakan mahasiswa Indonesia ya. Saya percaya ini NU ada kuncinya ada di PMI. Saya kira itu ya, provokasi saya nggak terkait bonus demografi, nggak apa-apa lah, itu kan gampang nanti kalau PMI-nya udah tertata rapi, NU-nya rapi, kita bisa mengatasi keadaan ini. Saya selalu memotivasi, memprovokasi adik-adik kita ya supaya bangkit ya, supaya menata diri, melakukan konsolidasi. Saya khawatir lawan-lawan NU, lawan-lawan PMI sudah melakukan penataan barisan besar-besar ini akan sangat membahayakan NU dan PMI pada masa yang akan datang ya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah tanya jawab ya? Hah? Ya nggak usah lah. Pokoknya masuk ke NU.